terjadi di hidupku. Amin. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Amin. Amin. Syukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Syukur. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan Bapa. Malam ini kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Biar jemaat saja, apa yang jemaat saja. Amin. Segala yang ku perlu. Amin. Kasih-Mu sempurna. Amin. Nyata dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami sangat bersyukur sekali Tuhan. Sore yang indah ini kita melihat wajah-wajah yang luar biasa, wajah-wajah yang haus akan Engkau ya Tuhan. Setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Amin. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan
hatiku takkan gentar, sebab kau tahu tanganmu yang menopangku. Tanpa hadirmu, hatiku takkan gentar, tapi kau tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, kaulah Tuhan, harapan hidupku. Syukur apa, amin, amin. Kami bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu yang luar biasa. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, amin. Syukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, amin. Ku bersyukur, kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, amin. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur buat segala apa yang Kau berikan pada kami semuanya Tuhan. Kami menikmati hadirat, hadirat-Mu yang luar biasa mulia Tuhan. Di dalam hidupku bersyukur, amin. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Dia luar biasa. Segala sesuatu luar biasa. Tidak ada yang bisa kita katakan hanya bersyukur pada Tuhan. Amin. Semuanya diberkati, amin. Hari ini kita akan ditabiskan. Kita semuanya diberkati. Kita semuanya dilimpahi oleh ucapan syukur Tuhan. Aku diberkati.
bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Kepala sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Amin. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Boleh tangannya sama-sama yuk. Tangannya, tepuk tangan semuanya. Menyenangkanmu, tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Hanya itu kerinduan. Mengucap syukur untuk Tuhan, lawatan Tuhan, hadirat Tuhan yang ada untuk kami semua. Terima kasih, biar lebih lagi firman-Mu yang akan kami dengar memperlengkapi, sehingga kami boleh dengan sukacita melakukan setiap apapun
yang dibebankan kepada kami dengan penuh tanggung jawab. Terpujilah namamu, urapi kami semua, buat kami mengerti apa yang jadi rencana maksud Tuhan lewat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Saya ucapkan selamat untuk pengurus gereja Bethel Tabernakel Maranatha Kojo Kanigoro untuk masa bakti 2020 sampai 2024. Tuhan akan terus memperlengkapi, memakai kehidupan Bapak Ibu semua, sehingga lewat kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bagaimana kabarnya? Semua baik? Semua baik? Semua sukacita? Tanda orang sukacita tertawa. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ayo yang di luar juga tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Karena berkat Tuhan membuat kita semakin bersukacita. Bukan hanya masalah jasmani, tapi kerohanian kita terus dibangun. Didewasakan ini juga berkat yang membuat kita terus bersukacita karenanya. Mari, karena waktu kita akan membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasalnya yang kedua. Kita akan membaca bersama-sama ayat yang ke-19. Efesus pasal 2 ayat yang ke-19. Puji Tuhan. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai yang ke-22. Katakan amin yang sudah mendapat. Kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kamu, katakan kamu. Sekali lagi katakan kamu. Kita adalah kawan sewarga. Amin. Kawan sewarga. Dari siapa? Orang-orang. Kata orang-orang itu berarti bukan satu. Orang-orang, banyak orang. Dan anggota-anggota. Kata anggota-anggota itu berarti bukan satu anggota. Jadi orang-orang, anggota-anggota yang adalah kawan sewarga kerajaan Allah, yang adalah kamu dan saya. Firman Tuhan katakan, untuk kepada Yesus sebagai sang kepala itu mau gak mau harus tumbuh itu seluruh bangunan, di mana bangunan itu harus rapi tersusun. Orang-orang, anggota-anggota yang adalah kawan sewarga kerajaan Allah, itu harus mau dibangun, tumbuh jadi satu bangunan yang indah, yang mana bangunan itu harus rapi tersusun. Jadi kalau orang-orang, anggota-anggota itu tidak mau tertata dengan baik, bisakah dikatakan bangunan itu rapi tersusun? Tidak bisa. Oleh karena itu butuh yang namanya kerja sama. Katakan kerjasama. Kerjasama itu indah Bapak. Karena apa? Dengan bekerja sama menjadikan kita lebih baik daripada sebelumnya. Seorang diri bisa melakukan apa banyak hal karena talenta yang diberikan. Tapi dengan kerjasama itu membuat lebih baik. Amin. Yang pertama. Yang kedua, dengan kerjasama kita bisa melakukan lebih banyak daripada yang dapat kita lakukan seorang diri. Dengan pemikiran kita yang hebat mungkin kita bisa menghasilkan sesuatu, bisa. Tapi dengan bekerja sama beda. Kalau kita bekerja sama bukan hanya satu nanti, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, lebih banyak lagi yang bisa kita hasilkan. Amin Bapak Ibu.
Oleh sebab itu izinkan kita yang adalah orang-orang, anggota-anggota, yang adalah kawan sewarga kerajaan Allah, dibangun rapi tersusun. Supaya apa? Kita bisa lebih baik dan lebih banyak lagi melakukan perkara-perkara yang hebat, dahsyat, luar biasa. Bersatu itu kuncinya. Permulaannya bersatu dulu. Tetap bersatu itu adalah kemajuan. Dan kalau kau bisa bersatu dan lebih daripada itu bekerja sama, itu adalah sebuah kesuksesan. Katakan kesuksesan. Kesuksesan bukan hanya jadi omong kosong toh enggak. Kalau ada tim, kalau ada orang-orang yang mau bersatu dan bekerja sama. Ketika ada orang-orang yang mau bersatu, bekerja sama, kesuksesan itu akan jadi dan nyata. Amin. Tetapi kalau ada orang yang enggak mau bersatu dan enggak mau bekerja sama, jangan mikir dan mimpi sukses. Sebab itu penting sekali. Bersatu itu permulaannya. Firman Tuhan beberapa minggu lalu tentang persatuan-persatuan. Karakter Kristus itu yang namanya cinta persatuan. Terus kita diajar, dididik, dinasihati untuk terus bersatu. Bagus, itu permulaannya. Tetap bersatu, wah itu maju Bapak Ibu. Dan kalau bersatu plus kerjasama, dahsyat. Ada kesuksesan yang luar biasa menanti gereja kita di tempat ini. Amin, luar biasa. Untuk bekerja sama dan sukses, itu harus kompak. Katakan kompak Bapak Ibu. Pertanyaannya, mau kompak dalam keburukan atau kompak dalam kebaikan? Ayo, masing-masing kita, wis, gak usah banter-banter, jawabnya dalam hati. Nek buruk kompak itu, wakil tunggali ya, di mana-mana banyak. Ya disentil oleh satu provokator satu aja gitu ya, wus bisa, akhirnya berbuat sesuatu hal yang onar dan sebagainya. Tetapi untuk kompak dalam kebaikan, itu kadang-kadang susah. Tetapi supaya sukses, supaya lebih baik, lebih banyak yang dihasilkan, gak ada cara lain, harus kompak. Kompaknya dalam apa? Kebaikan. Lah untuk kompak dalam kebaikan, yang pertama, bisa dicatat untuk seluruh pengurus baru dan seluruh sidang jemaat yang hadir untuk kita kompak dalam kebaikan. Yang pertama, harus saling mengasihi. Kulihat di wajahmu, bisa saling mandang, kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih yang di dalam diam, yang di luar, kulihat di wajahmu. Kulihat, lihat yang di dalam lihat yang di luar. Luar biasa. Loh, yang di luar diam, yang di dalam nyanyi, ayo sambil lihat. Kulihat di wajahmu. Kalau pada guyu kabeh Bapak Ibu. Kasih lampian tangan Bapak Ibu. Ku kasihi kau dengan kasihku. Enak tuh Bapak Ibu. Untuk kompak dalam kebaikan, yang pertama harus saling. Yohanes 13, 34 sampai 35 mengatakan demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling membenci. Oh enggak, mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu juga harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu menerima enggak, mengalami enggak kasih Tuhan? Tuhan sudah begitu luar biasa mengasihi kita. Ayo kita teruskan kasih itu kepada sesama kita. Bapak Ibu, Kejadian pasal 2:18 mengatakan dengan jelas, Tuhan itu tidak baik seorang diri manusia ada di dunia ini. Sungguh tidak baik di dunia ini kalau cuma ada satu orang. Lah pada saat itu di dunia sudah ada satu orang yang namanya Adam. Adam seorang diri di dunia ini. Dia mau ndelok kanan kiri,
ada kehidupan. Ada kehidupan. Tapi, lah kok gulune dua apa? Gulu kundek gulune dua apa? Apa namanya Bapak Ibu? Jerah? Waduh. Adam juga keliling lagi, seorang diri Bapak, seorang diri. Loh. Dia megangi hidungnya, Bapak. Hidungku kok endek, eneng hidungnya sing dua apa, Bapak. Panjang, apa namanya? Gajah. Kemudian dia juga lihat kupingnya kok cilik, eneng kupingnya sing jejeng begini. Ternyata ketika Adam seorang diri, Tuhan melihat dan Tuhan berkata, tidak baik kata Tuhan, manusia itu kalau seorang diri. Oleh sebab itu Tuhan ciptakan yang namanya Hawa sebagai penolong. Dari situ kita tahu rencana Tuhan yang besar. Seorang diri tidak bisa mengerjakan, dua orang lebih lagi. Amin Bapak Ibu, lebih banyak yang bisa dia kerjakan. Jadi kalau ada banyak orang, terus mau diikat dalam satu kerjasama yang baik, ini Alkitabiah. Ini maksud dan rencana Tuhan. Oleh sebab itu, Matius 22:37, ayo kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Kita jangan sampai tidak seimbang dalam kehidupan kita. Ada yang memelihara kucing, ada yang memelihara ayam, ada yang memelihara ikan koki. Jangan sampai rasa sayang Bapak Ibu kepada sesama lebih kecil daripada kepadaku. Kepada kucing, dikeloni Bapak Ibu, dilus-lus, dinina bobokkan, disenggol buntutnya siji, karo tonggone, nek nuwes ora karuan Bapak Ibu. Karena sayangnya kepadaku. Tapi ketika ada sesamanya, orang salah tuh Bapak Ibu, dincepi. Nah, ingat, Bapak Ibu punya tanaman mahal pun di rumah, itu bukan sesama kita. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Perintah Tuhan jelas, kasihilah Tuhan, kasihilah sesama. Ketika engkau punya kasih seperti kasih Tuhan, diajak kompak dalam kebaikan itu, rausah bingung Bapak Ibu, enteng. Amin Bapak Ibu. Karena saling mengasihi, bukan saling membenci. Ini penting. Kompak dalam kebaikan yang pertama, harus saling mengasihi. Yang kedua, saling memperhatikan. Ibrani 10:24-25, kita baca bersama yang di slide, 2, 3. Dan marilah saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita apa? Saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah punya kasih. Tapi enggak mau tahap yang kedua, ya enggak bisa kompak Bapak Ibu. Aku kasih Tuhan punya, tapi enggak mau memperhatikan, enggak bisa diajak kompak. Tapi ketika kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita, dan kita bisa saling memperhatikan, dengan cara apa? Mendorong dalam hal kasih, pekerjaan baik, menasihati ketika ada yang sudah malas-malas melayani, malas-malas ke gereja, dinasihati lagi. Saling memperhatikan, luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Mari kita bekerja sama untuk nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Saling mengasihi. Yang kedua apa? Harus saling memperhatikan. Yang terakhir, 3 saja. Untuk kita sebagai warga kerajaan surga, di mana di dalamnya ada orang-orang, ada anggota-anggota, di mana Tuhan mau bangunan itu rapi tersusun. Ayo yang pertama saling mengasihi. Yang kedua saling memperhatikan. Jangan sampai egoisme kita yang muncul, tapi biar kasih Bapa yang hadir, kasih Bapa yang ada dalam kehidupan kita. Bahkan lebih daripada itu para penatua, para pengurus, para koordinator, ayo punyalah kasih Bapa, memperhatikan pelayanan tempat ini, memperhatikan jiwa-jiwa di tempat ini. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Yang ketiga yang tidak kalah penting, untuk kita bisa kompak dalam kebaikan, ayo kita saling mengasihi. Sudah ada empati simpati untuk memperhatikan ada,
Tetapi kalau berhenti sampai di situ, enggak ada tindakan untuk membantu, ya sama dengan tidak ada gunanya. Galatia 6 ayat 2 dikatakan demikian. 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi siapa? Hukum Kristus. Hukum Kristus jelas. Kebenaran yang kita anut, kebenaran yang kita percaya, firman Tuhan jelas. Ayo bertolong-tolonglah. Yang lemah jangan merasa minder. Ada yang kuat di gereja ini. Amin. Yang sanggup dan siap membantu. Yang tidak bisa apa-apa, jangan minder tempat ini. Ada banyak orang yang punya talenta-talenta yang sanggup memberikan pelayanan yang terbaik untuk gereja. Meskipun begitu, yang merasa mampu, yang merasa bisa, ingat, kau butuh dukungan doa dari orang-orang yang tidak merasa apa-apa mungkin. Tapi di kamarnya setiap pagi dia berdoa untuk penatua, dia berdoa untuk koordinator, dia berdoa untuk gembala. Dahsyat Bapak. Ayo saling membantu dengan apa yang kita bisa. Bertolong-tolonglah menanggung beban. Ini kita diajak kompak sama Tuhan. Saya yakin dan percaya GBT Maranatha Kojo mau untuk itu. Amin Bapak Ibu, kita mau untuk itu. Yang terakhir kita baca ini, kerjasama itu menuntut apa? Kebersamaan. Dan kebersamaan itu sendiri menuntut keterbukaan. Dan keterbukaan itu menuntut kepercayaan. Oleh sebab itu mari kita saling mempercayai. Ketika saya ada di tempat ini, terus kemudian 2 minggu yang lalu dipercaya oleh Ibu Gembala di tempat ini untuk menyusun, memberikan pencerahan di awal. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Saya yang masih muda ini, Tuhan percaya lebih lagi. Saya enggak mau, istilahnya gimana ya, setengah-setengah. Tuhan lebih lagi, apa yang jadi rencana kehendak-Mu untuk gerejamu tempat ini? Tuhan teruskan. Tuhan teruskan, Tuhan lanjutkan. Oleh sebab itu mari kita saling mempercayai. Bapak Ibu percaya saya berdoa untuk Bapak Ibu? Amin. Dan saya juga percaya Bapak Ibu juga berdoa untuk saya. Karena apa? Hal ini itu penting sekali. Dalam kerjasama itu harus dibangun atas dasar kepercayaan. Kalau tidak percaya ya sudah. Oleh sebab itu jadilah orang-orang yang bisa dipercaya. Amin. Jadi orang-orang yang bisa dipercaya. Mari saling mempercayai bahwa kita dapat bekerja sama. Saling mengisi dan bukan apa? Menguras. Saling berbagi, bukan memonopoli. Dan saling mengasihi, bukan menguasai. Saya ulang sekali lagi. Mari kita saling mempercayai. Supaya kita dikatakan dapat bekerja sama. Saling mengisi dan bukan menguras. Ketika ada sesuatu hal yang timpang, ayo diisi. Kolaborasi, wah bagus. Saling berbagi dan bukan memonopoli. Weh, aku sing paling penting di sini. Kalau aku gereja gak iso jalan, gak bisa begitu lagi. Kita harus saling berbagi, bukan memonopoli. Saling mengasihi dan bukan menguasai. Ayat kebenaran terakhir ini, biar ini jadi rema pegang dalam kehidupan kita. Supaya kita diberkati dengan dahsyat luar biasa. Pengkhotbah, pasalnya yang keempat. Pengkhotbah pasalnya yang keempat, ayat 9 sampai yang ke-10. Loncat ayat yang ke-12. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai yang ke-10. Loncat ayat yang ke-12. Katakan amin yang sudah mendapat. Kita baca ya. Yang di luar katakan amin yang sudah mendapat. Puji Tuhan. 2, 3. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya, saya bersyukur. Di tempat ini bukan hanya seorang diri, bukan hanya berdua. Ada banyak orang, amin. Pengurus-pengurus, koordinator yang siap bekerja. Sehingga apa?
Kalaupun mereka menerima upah, firman Tuhan katakan upah yang baik, bukan upah yang tidak baik. Dan kalau mungkin ada temannya yang jatuh karena salah dan sebagainya, temannya bisa mengangkat dia. Kasih itu menutupi segala sesuatu, Bapak. Ketika ada sesuatu pelanggaran yang mungkin, wih ini iso tak viral kayak gitu. Ingat, kasih itu menutupi segala sesuatu. Bisa jadi di posisi itu mungkin teman kita, saudara kita jatuh. Tapi ayo kita tetap rangkul mereka. Itu namanya kompak dalam kebaikan. Amin. Bukannya ketika ada yang jatuh, waduh tambah diviralke, tekon dindi. Sampai dunia maya, dunia yang lain ngerti kabeh. Oh enggak. Mari Bapak Ibu yang dikasih itu kembali. Ayo Tuhan mau bangunan itu rapi tersusun. Kompak dalam kebaikan. Saling mengasihi, saling memperhatikan. Dan saling apa? Membantu. Ayat yang ke-12. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat apa? Bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Di sini bukan hanya 2-3, banyak. Pengurus banyak. Siap bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi satu kesatuan yang bekerja sama secara solid untuk nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan terus dukung dalam doa. Semua pengurus, koordinator yang ada terus semangat untuk melayani Tuhan sampai Maranatha. Tuhan datang jemput kita sebagai gerejanya. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Saya undang bangkit berdiri, katakan Bapa, aku persembahkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Ku sembahkan. Saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk bisa maju ke depan, mempersiapkan diri. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Lagi ku sembahkan. Terima kasih Tuhan. Terus ajar kami dalam kebenaran-Mu. Pimpin kami dalam kebenaran-Mu. Mengasihi seperti Tuhan mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Untuk kemuliaan nama, untuk kemuliaan Terima kasih Tuhan Roh Kudus,
Metrekkan firman-Mu lebih lagi dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dengan kerendahan hati mau terus kompak dalam kebaikan. Terima kasih Bapa. Rahmat-Mu, anugerah-Mu cukup bagi kami semua, sidang jemaat-Mu semuanya yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Bapa yang baik, pada hari ini, minggu yang diberkati Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Berkati roti dan anggur, berkati para pelayan perjamuan kudus, berkati kami semua yang terlibat di dalamnya, sehingga kami pulang membawa persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu akan dilayani. Ku sembah Kau, Tuhan. Terus sembah Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Bangkit berdiri, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Dosaku disucikan, dosaku disucikan oleh korban Yesus. Leko banyak. Sekali lagi salibnya, salibnya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau menyatukan kami antara Bapa dan manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dosaku, dosa
dihapuskan oleh darah Yesus. Darah Yesus. Mari kita dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Angkat roti di atas kepala kita. Terima kasih. Tubuhmu terpecah-pecah. Tubuhmu terpecah-pecah untuk kami. Firman kehidupan bersama dengan kami. Terima kasih. Dengar firman Tuhan. Bukankah roti yang di atasnya ini Tuhan sudah berkati dan kita mengucap syukur. Merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Terima kasih Tuhan layakkan kami untuk menghadap Tuhan. Lewat pengorbanan Kristus, Kau terus sucikan kami. Kau terus hapus setiap kesalahan pelanggaran kami. Sehingga Kau dapati kami. Dan kami memiliki kepastian untuk hidup kekal. Terima kasih Engkau pendamai kami. Terima kasih Engkau penebus kami. Terima kasih Engkau juru selamat kami. Terima kasih. Dan kami percaya Engkau sudah tolong kami. Terus tolong kami. Sampai selama-lamanya. Oleh bilur-bilur-Mu setiap sakit penyakit kami. Dalam nama Yesus sudah disembuhkan. Kami yakin dan percaya kuat kuasa firman-Mu dahsyat luar biasa dalam kehidupan kami. Dengar firman Tuhan. Bukankah cawan yang di atasnya ini Tuhan sudah berkati dan kita mengucap syukur. Ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau pekerjaanmu luar biasa, pekerjaanmu luar biasa Tuhan. Kami nyanyi haleluya. Setiap lidah, setiap mulut, dari hati kami yang paling dalam, kami mengakui kebesaran Tuhan. Oleh sebab itu kami nyanyi haleluya. Oh, terima kasih.
Pendeta Maria Sumiati boleh maju ke depan, naikkan doa syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di mana Tuhan kami sangat bersyukur dan terima kasih Tuhan yang sudah membimbing acara kebaktian pada malam hari ini, di mana hamba-Mu yang sudah melaksanakan yaitu penabisan para pelayan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau pakai dalam pelayanan semakin tanggung jawab dalam melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Jauhkan dari hal-hal yang jahat, sehingga Tuhan ada kerukunan kesatuan di dalam nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih sehingga Tuhan semua tempat ini saling berkumpul, saling mengasihi, saling mengampuni, saling membantu di antara satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa bagi hamba-Mu yang sudah menabiskan para pelayan tempat ini. Tuhan memberkati dalam pelayanannya, semakin hari semakin membawa jemaat tempat ini lebih dekat pada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jika lu sebentar kami hendak pulang ke rumah masing-masing, dengan Tuhan melindungi dalam perjalanan kami sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kami akan mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Mari kita mujikan pujian Ku Kasih. Besok hari Jumat tanggal 10 Juli hari depan ini ada fellowship pelayanan yaitu mimbar, yaitu pukul 18.30 ya, mengundang seluruh aktivitas gereja terutama yang sudah ditakbiskan, seluruh yang terlibat dalam pelayanan harus hadir. Ya puji Tuhan, saya ulangi, besok hari Jumat depan ini tanggal 10 Juli kita harus hadir lagi pukul yaitu 18.30 mengundang seluruh aktivitas yang sudah ditabiskan pada petang hari ini supaya hadir semua untuk terlibat di dalam pelayanan kita semua. Harus hadir. Amin. Siap ya. Ya. Yang selanjutnya hari-hari yang akan datang Tuhan akan memberkati kita semua. Kami serahkan kepada Bapak Samuel untuk doa syafaat. Juga nanti yang belum mendapatkan perjamuan kudus harus dibawa ya.
yang seperti Bapak Tumirin, ya Bu Tumirin sudah ada siapa nanti semua bawa ya. Puji Tuhan, kami serahkan Bapak. Saya undang sekali lagi bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dari awal, pertengahan sampai kepada penghujung paripurna ibadah ini. Kami yakin Roh Kudus akan terus membantu kami, menuntun kami ke dalam segala kebenaran. Terima kasih. Kami bersyukur punya Tuhan, punya firman yang terus membawa kami ke dalam segala kebenaran. Terpujilah namamu, berkati tangan-tangan yang sudah terulur untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Tuhan akan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Umatmu yang masih sampai hari ini beribadah secara streaming atau online di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami dari tempat ini tetap percaya Tuhan memberkati mereka. Tuhan tetap akan menguatkan iman mereka. Tidak perlu kami takut dan gentar terhadap apapun. Karena firman-Mu kekuatan kami hidup dan berkuasa. Kami juga berdoa untuk Indonesia. Padamu kami serahkan para pemimpin kami. Tuhan berkati. Provinsi kami Jawa Timur terlebih daripada itu. Tuhan berkati. Kota kami Madiun, Tuhan berkati. Desa di mana kami ada dan tinggal, Tuhan juga berkati. Lebih daripada itu, pakai kami semua Tuhan untuk jadi terang dan garam. Dimanapun kami berada, boleh menjadi teladan yang baik untuk namamu kembali dipuji, dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang luar biasa boleh kami alami dan rasakan sampai detik ini. Dan lebih daripada itu, kami percaya Engkau sudah sediakan berkat-berkat yang dahsyat, yang luar biasa untuk kami terima dan untuk kami bagikan kepada yang lainnya. Mari umat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Yakin dan percaya, jika sebentar kita pulang ke tempat kita masing-masing, ke pekerjaan kita masing-masing, percayalah Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tetap pandang Tuhan, karena Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Dan biarlah engkau tetap naik dan tidak turun, tetap jadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu pasti berhasil, karena Tuhan yang beserta dengan engkau. Dan biarlah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, limpah tercurah memberkati engkau semuanya pada kesempatan malam ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, jemput kita semua bersatu dengan Tuhan di sorga selama-lamanya. Kami terima segala berkat sabat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus, wah anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan percaya Tuhan memberkati kami, sebab hari ini Tuhan berkati. Syukurlah. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.